Di rumah, Sugeng mendapat tekanan dari sang istri soal uang hasil penjualan pupuk. Gimana pembayarannya? Kok sampai sekarang uangnya nggak sampai ke ibu? Gimana aku tuh mau ngomong sama ibu? Hah? Uangnya aja belum ada, Bu. Si Nurdin itu kabur. Dan nggak bisa dihubungi. Hah? Nggak ada kabar gimana? Bapak udah cari? Atau telepon gitu? Mau nelpon kemana, Ibu? Penjelasan Sugeng soal uang hasil penjualan pupuk tak memuaskan sang istri. Ujungnya mereka saling kesal. Jangan-jangan Bapak pakai uangnya buat main perempuan ya? Apa? Bu, kalau ngomong itu jangan sembarangan, Bu. Bukannya bantu mikir, malah nuduh Bapak yang enggak. Gimana sih, Bu? Ya kali aja, Pak. Kok jadi marah-marah sih? Dah, mau tidur. Sugeng yang kesal tidak ingin kehilangan uangnya. Lalu ia kembali menghubungi Nurdin untuk menagihnya. Halo Nurdin, ini aku. Dimatiin lagi sama dia. Oh iya, aku baru ingat. Si Nurdin itu kan pacaran sama Putri yang tinggal di daerah Aleppo. Aku harus hubungi Cika. Aku harus minta tolong sama Cika biar aku diantar sama Cika ke rumah Putri. Pasti si Nurdin ada di sana. Sugeng terus mencari Nurdin. Ia pun menemui Cika, teman wanitanya, di tempat hiburan langganannya. Kepada Cika, Sugeng ceritakan masalahnya. Ya, tapi jangan lupain aku juga dong. Iya, aku nggak ngelupain kamu. Kamu masih ingat sama Nurdin kan? Yang waktu kita ketemu sama teman kamu tuh, Putri. Oh, Mas Nurdin. Iya, aku masih ingat. Nah, dia itu punya utang sama aku. Waktu itu, dia ngambil pupuk sama aku dan sampai sekarang belum dibayar. Nah, dan sampai sekarang itu pupuk belum dibayar. Nah, sekarang si Nurdin itu menghilang. Gak ada kabar sampai sekarang. Duh, emang berapa Mas uangnya? 2,6 juta. Aku tuh bingung. Aku kan ada cicilan di bank. Aku minta bantuan kamu ya, tolongin aku ya. Ya udah, besok kita ke rumahnya si Putri ya. Siapa tahu di sana ada Mas Nurdin. Makasih sayang ya. Sekarang kamu jangan bete. Ya. Mana rumah Putri ya? Itu rumahnya Mas. Pada hari yang telah ditentukan dengan ditemani Cika, Sugeng mencari Nurdin di rumah teman wanitanya. Paling bagus, jangan. Nurdin! Bangun kamu! Pak Sugeng, Sudah hampir 3 bulan sampean saya cacat. Hah? Mana uang saya? Sampean jangan pernah tipu-tipu saya. sabar dulu Pak, sabar. Mana uang saya 2,6 juta? Mana? Emosi Sugeng memuncak ketika Nurdin tak membayar uang hasil penjualan pupuknya. Sebenarnya uang yang saya terima dari Mas Sugeng sudah habis terpakai buat kebutuhan kami dan kasih waktu saya buat 1 minggu buat ngulas ini semua Pak. Alah! Sampai itu banyak mata alasan ya? Hah? Sudah berapa kali sampean ngulur-ngulur waktu sama saya? Hah? Oke, sekarang gini aja. Kalau dalam 1 minggu ini sampean tidak mau bayar utang sama saya, ya? Tahu akibat. Di ujung pertengkaran, Sugeng tebar ancaman kepada Nurdin agar segera mengembalikan uangnya. Mas, Ingat ya, ingat ya. Sampean jangan pernah berbohong sama saya. Saya gini, saya bakal lunasin semua. Ulah Nurdin membawa kabur uang Sugeng membuat Putri marah. Dilabrak Mas Sugeng di depan si Cika. Aku minta maaf banget sama kamu. Aku juga gak nyangka kalau Pak Sugeng datang ke rumah kamu dan nagih hutang. Makanya kalau ada utang itu dibayar Mas. Duit orang dibawa kabur sih. Udah, aku males. Aku males sama kamu Mas. Ya, tunggu ya. Situasi makin runcing manakala Nurdin terpacak kesal akibat ulah Sugeng yang melabraknya. Berani-beraninya dia ngelabrak aku di depan Putri. Emangnya aku takut sama dia? Lihat aja, aku bakal bikin perhitungan sama dia.
Nurdin lalu berencana membalas perlakuan Sugeng. Lalu apa yang ada di dalam pikiran Nurdin? Halo Mas Sugeng. Iya. Saya ingin ketemu Mas Sugeng besok. Di gubuk dekat Ngalebu. Ya, saya ingin bayar hutang. Nurdin mengatur janji ketemu dengan Sugeng. Di gubuk tempat yang dijadikan pertemuan, Nurdin beralasan belum bisa menyerahkan uang. Sebetulnya ia punya rencana lain, namun Sugeng sudah terbakar amarah. Mana Pak Sugeng? Hei, mana uangnya? Pak Sugeng, uangnya belum ada. Saya minta waktu lagi Pak ya. Alah, Tersinggung dengan sikap Sugeng, Nurdin dibalut murka. Maka terjadilah perkelahian antar keduanya. banyak ngomong kamu. Mas Sugeng! Kurang ajar kamu sama saya. Dikiranya saya nggak berani sama kamu. Mati! Mati kamu! Nurdin lalu coba menghilangkan jejak. Mayat Sugeng ia buang di sawah. Usai berbuat keji, Nurdin mengendarai sepeda motor milik Sugeng lalu mengambil barang miliknya di rumah sang pacar. Punya kesempatan bersembunyi, Nurdin juga mencoba menghilangkan barang bukti. Sepeda Sugeng yang ia bawa lari dipendam dalam tanah. Namun bayang-bayang wajah Sugeng menghantui pikiran Nurdin hingga dirinya tidak nyaman dan merasa takut. Dalam persembunyiannya, Nurdin selalu dihantui dengan wajah Sugeng yang membuat dirinya semakin kalut. Beberapa hari usai kejadian, warga menemukan sesosok mayat yang sudah membusuk di area persawahan. Ada mayat, Mas, Mbak, ada mayat. Ada mayat nih, Mas. Ibu banget. Lebih baik lapor polisi kita, Mas. Ya Mas Yudi, lebih baik lapor polisi aja Mas. Ya telepon aja Mas. Lagi. Allah kasihan banget. Pagi Pak, kantor polisi ya Pak. Selamat pagi Pak. Ini Pak, kita menemukan mayat Pak di pinggir sawah ini Pak, di desa Ngalebok. Warga sudah tidak bisa mengenali wajah korban. Kondisinya sudah rusak. Warga pun melaporkan ke kepolisian. Pas saya mau ke sawah, itu saya nyium bau busuk Pak. Saya cari-cari, ternyata ada mayat Pak. Sudah membusuk Pak. Dan saya nggak kenal itu siapa Pak. Iya Pak, dari wajahnya sih susah dikenalin Pak. Sekarang sebaiknya Bapak dan Ibu-Ibu pulang. Baik Pak. Mari Pak. Terima kasih Pak. Hasil pemeriksaan di lapangan, polisi mengungkap identitas mayat yang diketahui atas nama Sugeng. Polisi juga sudah mengantongi nama pelaku. Dan pelakunya adalah temannya sendiri yang bernama Nurdin. Pemicunya adalah masalah hutang piutang penjualan pupuk. Pelaku bersembunyi di sebuah gubuk di persawahan Bojonegoro. Ini berkasannya. Baik, kalau begitu segera kita lakukan penangkapan. Siap, lapangan. Polisi bergerak mengejar Nurdin di lokasi persembunyiannya di sebuah gubuk di wilayah Bojonegoro. Nurdin tidak bisa mengelak lagi. Polisi sudah memiliki bukti-bukti. Anda sekarang ikut kami kantor polisi. Pak, nanti Pak. Apa-apaan ini Pak? Siap. Pak.
Nah, setelah kami cross check bahwa benar NH tersebut sudah memalsukan identitas, yaitu berupa sudah mencukur kumisnya dan juga sudah menimbun atau sudah mengubur barang bukti, yaitu sepeda motor milik korban SD di pematang sawah. Nah, setelah dilakukan proses penangkapan, kemudian dilakukan pemeriksaan di Polsek Cepu, dalam hal ini terhadap tersangka maupun juga terhadap saksi-saksi serta bukti-bukti yang ditemukan baik di TKP maupun dalam penguasaan si tersangka.